Selamat malam, Ibu Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPIB di wilayah Mupel, Sumut, Aceh. Salam. Malam hari ini saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan masuk dalam sapaan malam melalui doa, renungan singkat yang kita baca, yang kita dengarkan sebelum kita beristirahat. Sebelum membaca Alkitab, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau memberikan kesempatan bagi kami di malam hari ini untuk membaca, merenungkan sebagian dari firman. Berikan kami hikmat supaya kami bisa memahami maksud Tuhan melalui bacaan dan renungan yang kami baca pada malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-40. Saya akan membacakannya untuk kita. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua, dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya, dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukannya pada waktu malam. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu. Telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Yoas, dialah yang melakukan hal itu. Sesudah itu berkatalah orang-orang kota itu kepada Yoas, bawalah anakmu itu keluar, dia harus mati, karena ia telah merobohkan mezbah Baal, dan karena ia telah menebang tiang berhala yang di dekatnya. Tetapi jawab Yoas kepada semua orang yang mengerumuninya itu, kamu mau berjuang membela Baal, atau kamu mau menolong dia? Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Jika Baal itu Allah, biarlah ia berjuang membela dirinya sendiri setelah mezbahnya dirobohkan orang. Dan pada hari itu diberikan oranglah nama Yerubbaal kepada Gideon. Karena kata orang, biarlah Baal berjuang dengan dia setelah dirobohkannya mezbahnya itu. Seluruh orang Midian dan orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur telah berkumpul bersama-sama. Mereka telah menyeberang dan berkemah di lembah Yizreel. Pada waktu itu roh Tuhan menguasai Gideon. Ditiupnyalah sangkakala, dan orang-orang Abiezer dikerahkan untuk mengikuti dia. Juga dikirimnya pesan kepada seluruh suku Manase, dan orang-orang ini pun dikerahkan untuk mengikuti dia. Dikirimnya pula pesan kepada suku Aser, Zebulon dan Naftali, dan orang-orang ini pun maju untuk menggabungkan diri dengan mereka.
Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, "Jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku akan membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah di situ tinggal kering, maka tahulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaraanku, seperti yang kau firmankan." Dan demikianlah terjadi. Sebab keesokan harinya, pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu, dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu, secawan penuh air. Lalu berkatalah Gideon kepada Allah, "Janganlah kiranya murka-Mu bangkit terhadap aku, apabila aku berkata lagi, sekali ini saja, biarkanlah aku satu kali lagi saja mengambil percobaan dengan guntingan bulu itu. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu, dan di atas seluruh tanah itu ada embun." Dan demikianlah diperbuat Allah pada malam itu, sebab hanya guntingan bulu itu yang kering, dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Ibu, Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mendengar, membaca kalimat, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka terasa ada kekuatan dalam diri kita, karena kita yakin Allah tidak meninggalkan kita. Melalui bacaan kita pada malam hari ini, kita membaca ada sosok muda yang bernama Gideon. Gideon yang masih muda dipakai oleh Allah untuk menjadi alatnya. Gideon ditunjuk sebagai hakim. Gideon yang membawa bangsa Israel dari cengkraman orang-orang Midian. Ibu, Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini yang terambil dari kitab Hakim-Hakim, di mana kita boleh melihat sosok Gideon yang taat, setia kepada Allah. Ia tidak memungkiri pada saat ia muda, ia penuh dengan keterbatasan, ia penuh dengan kelemahan, tetapi ia bersedia untuk melakukan dan taat akan perintah Allah. Bahkan ketika ia ragu akan kuasa Allah, ia mohon, ia minta kepada Allah, berikan ia tanda bahwa Allah mau menolongnya. Ia meminta 2 permohonan seperti yang tertulis dalam ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Gideon meminta, Allah mengabulkan, sehingga semuanya terjadi seperti yang Allah inginkan. Ibu, Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, banyak orang di PHK, banyak orang yang dirumahkan. Ketika orang yang berjualan, pembeli berkurang. Ketika orang menjual barang juga tidak laku. Orang-orang merasa omsetnya berkurang. Orang-orang meragukan masa depan. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Allah, melalui firman-Nya ini kita dikuatkan. Dari keraguan akan masa depan yang kita pikirkan. Kata-kata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Sebenarnya hal itu boleh kita camkan dalam kehidupan kita. Taatlah kepada perintah Allah. Setialah, turutlah
apa yang menjadi kehendak-Nya, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ibu, Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam sapaan malam ini kita mendengarkan, kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, sehingga malam hari ini kita boleh menyerahkan hidup kita kepadanya. Besok pagi kita berharap ada sesuatu yang Tuhan boleh berikan kepada kita, asal kita setia, kita taat, dan lakukan apa yang diperintahkannya. Ibu, Bapa, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang membawa damai sejahtera. Apabila saat ini kita dalam keadaan yang sangat sulit, kita meragukan akan kuasa Allah, jangan biarkan itu terjadi. Sekali lagi, lakukan perintah Allah, taat dan setialah, maka Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Biarlah Allah boleh membawa kita, menjadikan kita sebagai alat-Nya, alat bagi kemuliaan namanya di tengah-tengah kehidupan kita, di keluarga kita, di tengah-tengah persekutuan pelayanan, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah masyarakat, sehingga apapun yang kita lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan akan menguatkan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ketika kami boleh membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak boleh meragukan akan kuasa Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan kami, di tengah-tengah masalah pergumulan hidup kami, seharusnya kami mau melakukan perintah Allah. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kami. Apa yang kami rancangkan belum tentu seperti apa yang Allah rancangkan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan perintah Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.